Oke, selamat datang kembali teman-teman di video PBAT modul 2.3. Kali ini kita akan melaksanakan pengolahan DM menjadi DTM dan Digital Elevation Model menjadi digital. Tadi DSM dulu, kemudian jadi DTM untuk aplikasi PCI Geomatika dan Global Mapper. Di sini aku sudah membuka PCI Geomatika. Bahan yang kita butuhkan untuk step pertama ini adalah DM hasil Cibacang kemarin, DEM ya, yang warnanya hitam putih teman-teman. Di sini bahannya udah ada dan bisa langsung di drag aja atau bisa di open aja kalau misalkan ragu. Tuh. Nah ini udah di drag, udah masuk gitu. Teman-teman lihat gitu ya, hasilnya tadinya yang fotonya cuma sekedar hitam putih biasa kayak di sini, itu udah kelihatan ya elevation modelnya, udah berbeda lah konturnya gitu. Nah, kita kalau misalkan jaga-jaga aja nih sebelum kenapa-napa datanya gitu ya. Oh ya, ini tampilannya ya teman-teman. Jadi hopefully teman-teman yang udah download juga ketika buka aplikasi udah kayak begini kelihatannya gitu ya. Kita save as dulu. Save as-nya di folder teman-teman. Di sini mungkin aku mau ke semester akademik 78, semester 7 lagi salah semester jadi asprak aja. Jadi asprak. Terus dia jangan lupa ini jadi PCI DSK harusnya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman nggak ketemu, di sini bisa save as di sini. Tadi di save-nya tadi aku pencet yang atas. Jadi kalau mau save as yang di sini PCI DSK gitu ya formatnya. Nah, kita browse, kita save di tadi mana dia. Oke. Just so you know, teman-teman bisa bikin folder baru gitu ya di sini. Nah, formatnya ini underscore DTM underscore Cibacang itu aja buat ngebantuin teman-teman. Tapi ya yang ini kayaknya tidak akan diupload ya. Kita cukup upload nanti hasil DTM-nya aja karena yang jadi tujuannya di sini adalah pengolahan sampai akhirnya di mana teman-teman nanti dapat datanya. Ya udah di save. Kemudian udah ke save kan ya. Karena udah ke save, sekarang kita mulai DEM editing karena ini masih modelnya DEM. Tuh. DEM editing. Oke, DEM editing itu bisa dilihat di layer ya teman-teman. Ini DEM editing. Nah, oke, katanya DM-nya seperti ini. Terus kita pencet yang ini. Create polygon layer. Nanti create new polygon. Karena di sini tujuan dari PCI Geomatika itu untuk smoothing gitu ya. Jadi the digital elevation modelnya kita jadiin digital surface model. Kalau bisa dilihat kan ini masih agak rough gitu ya, atau agak kasar gitu bentukannya. Kayak semua benjolan-benjolannya itu kelihatan. Sedangkan targetnya kan cuma tekstur konturnya gitu ya. Jadi kita di sini pengen membuat polygon, dimana di dalam daerah polygon itu nanti kita menghaluskan lah gitu istilahnya. Nah si DM ini menjadi permukaannya aja. Nah ini teman-teman tinggal klik kiri aja, bikin polygon. Terus kalau bisa dilakukan semepet mungkin gitu. Nah sama garis luarnya. Cuman karena untuk mempersingkat waktu kita di sini aku mau praktek tipis-tipis aja gitu ya. Perlu diingat kalau misalkan datanya ini kan nanti teman-teman tuh nggak ekspornya satu file semuanya ini nih keseluruhan. Nah kalau misalkan DTM atau DSM polygon ini ya, maksudnya polygon yang teman-teman buat ini nggak sesuai, nggak terlalu mepet, atau misalkan ini kayak berbolong ini habis itu teman-teman loncatin gitu ya, itu bisa mempengaruhi hasil renderingnya gitu. Nanti jadi istilahnya jadi kurang akurat lah. Nanti bakal kelihatan dari contoh yang aku bikin ini. Sekarang aku bikin nggak terlalu akurat, jadi bakal kelihatan di akhir ketika kita sudah mengolah menggunakan ArcMap gitu. Kalau udah beres, nanti kita tinggal double klik. Nah, udah beres. Lihat ya, garis biru udah kelihatan. Nih, di sini kita nge-skipin yang bolongnya tadi. Kalau teman-teman, waduh ini gimana cara gue liatnya gitu. Bisa dipakai nih tombol yang ini, pen. Nih, ya kan kita skip gitu. Biar nggak apa ya, kalau udah bolong kayak begini nanti hasil renderingnya agak keganggu gitu bisa dibilang tuh. Nah sekarang kita cari opsi terrain.
terrain filter kalau nggak salah di sini. Bukan. Terrain filter. Ini. Yang ini operation yang pengen dilakukan di sini tuh terrain filter. Jadi kita pilih yang flat ya. Jadi bukan dibikin makin kasar tapi dibikin makin rata gitu. Karena kita pengennya bikin digital surface model, bukan digital ya pokoknya pengen bikin digital surface model gitu. Yang mana yang pengennya permukaannya aja gitu, permukaan tanahnya istilahnya. Kita apply aja, size-nya nggak usah diubah, gradientnya nggak usah diubah, dibiarin aja. Nah bisa dilihat makin mulus gitu ya. Nah ini nih kita lakuin berkali-kali. Kalau mau sampai 10 kali boleh, ya minimal kalau dari aku saran juga 10 kali sih, karena ini yang dari tahun ke tahun diturunkan dan biasanya hasilnya lebih mulus. Bisa dilihat makin mulus, makin ngeblur gitu. Oke, nah ini udah kurang lebih udah berkali-kali sih, aku nggak begitu ngitungin manual ya, tapi ya udah cukup rata lah ya katanya buat aku. Jadi sekarang bisa di close ininya. Nah, ya kelihatan lebih jelas ya. Terus kita save as. Save as-nya yang di bawah. Ini kita save as lagi. Jadi yang PCI DSK. Maaf, yang ini berarti save as. Ini yang tadi ya, DMM editing polygons, yang tadi layer yang atas ini. Kita file sama browse. Data benar, dan ini kita save aja. Dan kita save dalam bentukan TIFF. TIFF. Oh, tidak ada di sini. Yang ini yang kita save dalam bentuk TIFF. Nah, yang ini ada TIFF kalau nggak salah. TIFF 6.0. Nah, ini. Ini sama, kita di sini, terus kita browse aja tempat yang sama. Kita pakai nama yang sama nih, underscore DTM Cibacang. Fixnya di ini aja, tutup, karena ini bakal bentukannya TIFF juga sendiri ujung-ujungnya. Nah, kita save deh. Beres deh untuk prosesnya. Kalau yang ini tadi nggak bisa ya teman-teman, jadi kita ingat yang bawahnya aja, berarti yang di save sebagai TIFF, yang atasnya nggak usah gitu deh teman-teman. Tahap selanjutnya itu kita tinggal melaksanakan pengolahan menggunakan global mapper, dimana di sini outputnya ini teman-teman akan memiliki file DTM dalam bentukan shapefile. Nah ini tinggal dimasukin aja tip filenya ke dalam sini, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk global mappernya itu setupnya emang agak riuh, agak banyak banget gitu ya, jadi agak layer juga ngeliatnya. Jadi di lihat dulu aja tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan ada apa-apa mungkin boleh diperhatikan aja ikon-ikon yang akan kita gunakan di sini. Kita pertama kita save as dulu aja filenya ketika sudah dimasukkan TIFF-nya. Jadi masukin dulu TIFF-nya baru di save as, kalau enggak save workspace as, kalau enggak nanti enggak bakal bisa jalan. Dengan nama kontur underscore Cibacang itu juga udah cukup oke. Jadi ya buat nge-save dulu aja lah filenya. Sekarang kita akan ini, lihat icon yang ini, create area feature ya. Jadi tolong dicari, dan ini yang kita lakukan di sini sebenarnya nggak beda jauh sama yang tadi kita udah lakuin. Teman-teman boleh nge-layouting lagi. Kalau teman-teman heran gitu, lo kok garis-garisnya di sini, tenang aja, itu belum beres, itu belum beres. Kita lakukan lagi sama seperti tadi. Usahakan teman-teman ini ikut kayak tadi ya, misalnya agak menepi. Kalau misalnya kontrolnya agak susah, itu bisa zoom in pakai mouse wheel gitu ya. Nanti ya untuk gimana caranya bisa pelan-pelan aja nyari tahu gimana caranya supaya bisa lihai dalam bergerak.
di global mapper ini. Itu sama seperti tadi, kita usahakan untuk tidak memaklumi hal yang berlubang di sini. Kita lewatin aja, udah biarin. Nah, kalau udah beres begini, kita klik kanan. Kita klik kanan ya. Terus name-nya kita tulis aja di sini underscore contour Cibacang. Dengan fitur type-nya unknown area type, nggak apa-apa. Kita user created features, use custom description nggak usah dicek, kita biarin aja. Settingnya diperhatikan ya, ini use default, use layer setting, dan unspecified extrusion mode ya. Jadi kita okein aja dulu. Oke, udah ada. Nah, udah ada. Sekarang kita mana tadi? Nah, ini masih pakai yang ini. Kita pakai icon yang ini ya, digitizer tool, kita pencet. Kita double klik. Nah, ini udah kelihatan gridnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ada shot, udah kayak panggangan sate. Kita lanjut kemudian untuk nge-save hal ini, save yang ininya sama, kita oke dulu aja. Lalu kita ke analisis, generate contour yang ini ya, terrain grid ini. Kemudian ini tolong diperhatikan settingnya. Yang generate contour ini untuk contour options, bagian contour options ini dari intervalnya kita pakai meter, kita ke 10 meter ya. Terus dari 10 meter, oh maaf, jadi 1 meter aja biar lebih akurat. Terus kita cek bagian yang ada key presampling mana, key presampling method. Nah ini key presampling method ini kita cek juga supaya dia terus menerus meng-cross check terus sampai akhirnya udah beres gitu ya. Kemudian untuk opsi yang ini 1, 3, dan 4 ini tolong dicentang, jangan dibiarkan saja. Dan yang create spot elevation points at min max elevation location ini juga dicentang ya. Kemudian jangan lupa kita ke opsi selanjutnya, contour bounds ini. Contour bounds juga diperhatikan settingannya. Kita akan klik yang ini, crop to selected area features. Jadi nanti yang akan kita analisis itu yang udah kita crop aja gitu. Udah beres, kita oke. Tunggu berproses dan kemudian nanti kita tinggal right click layernya dan bisa kita export jadi shapefile. Oke, udah jadi. Dan sekarang teman-teman bisa lihat yang generated contour sini. Inilah yang akan kita pakai. Yo, kelihatan yo. Ini ditutup. Nah, lihat nah petanya. Dicek uncheck itu, wais, mantap banget, bro. Ada garis-garis yang kelihatan detail-detailnya. Jadi udah, wah ini tinggi. Tapi di sini ada beberapa lereng-lereng yang berbeda lagi. Kalau mau lihat bisa pencet pen gitu ya, pen. Nih yang kayak tangan, biasanya bisa buat ya lihat-lihat di sekitar lah sambil naik ulur. Nah, ini yang generated contour ini kita nanti export. Klik kanan terus kita yang layernya mana, layer. Nah ini layer. Yang ini kita export jadi shapefile ya. Oke, dulu kita export areas, export line, sama export pointsnya ya, kita export semua. Ini as-series shapefile, nggak mungkin ada yang lainnya lagi. Jadi nim underscore, untuk areas itu kita pakai format area contour underscore Cibacang. Set. Yang lain juga nanti sama nim underscore line contour Cibacang. Untuk points juga sama,
nim underscore point contour Cibacang. Save. Udah save semua. Terus nggak ada opsinya, kita lihat nih select karakter teksnya. Kalau teman-teman masih di yang atas, kita pakai UTF-8 CP65001. Ini text type. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai nanti diubah, ini ya type teksnya itu biasanya akan berubah. Mungkin buat teman-teman yang suka mainan font atau suka mainan keyboard shortcut gitu pasti paham soal kayak gini. Nah, kemudian kita udah export optionsnya udah, teksnya udah, export area, line dan poinnya juga udah, dan kita tinggal oke aja. Oke. Jadi deh semuanya bisa teman-teman lihat nanti di 2.3 udah ada file-file SHP-nya nih. Ingat ya, SHP itu bukan cuma satu SHP doang, bukan yang ini doang nih, bukan AutoCAD shape file doang, nggak, bukan. Tapi ini keseluruhan harus ada untuk mengakses shape file. Jadi teman-teman yang uploadnya cuma SHP doang, itu nggak bakal bisa kebuka oleh Asprak. Jadi mohon bantuannya ketika sudah beres tolong diupload. Nah itu untuk Agisoft. Selanjutnya nanti kita akan langsung melaksanakan pengolahan menggunakan ArchMap.